Ketahui oleh kamu bahwa asal-asal agama Islam itu atau modal dari agama Islam itu yaitulah mengetahui atau mengenal akan Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadat kepadanya Allah itu. Barang siapa berdagang pasti ada modal. Apabila tidak ada modal, tidak bisa berdagang. Jadi sekadar modalnya, sekadar itulah dia mendapat akan faedah atau laba keuntungan apabila betul-betul melaksanakannya. Maksudnya sekadar ilmu ma'rifatnya kepada Allah, dan dia melaksanakan makrifat itu bersungguh-sungguh, sekadar itulah dia diberi Allah Ta'ala laba keuntungan dunia dan akhirat. Ikhlasnya tinggi, sabar, syukur, tawakal, ridhonya tinggi, husnudzan kepada Allah dan kepada hambanya tinggi, tafwid dan taslimnya kepada Allah tinggi, merasa penjahat-jahatnya daripada semua makhluk sehingga iblis. Dia merasa dirinya lebih jahat dari iblis, dari Fir'aun dan dari lain-lainnya. Itu tawadhu. Semua itu adalah hasil daripada ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa mengetahui yang demikian, tidak ada lagi jalannya hanya mencari tambahan modal. Ilmu-ilmu yang lain, fikih, tasawuf dan yang lain ilmu alat, rezeki dan pangkat dan lain-lainnya, itu semua adalah keuntungan. Arwah ayah pernah dan sering mengatakan kepada kita, jangan lupa bahwa modal kita selama di dunia ini yang penting 20, wujud sampai mutakalliman. Apapun pekerjaan kita, baik ibadah maupun adat, namun modal jangan kurang dari 20 itu. Apabila modal kurang, niscaya kita repot. Kalau orang modal ma'rifatnya kurang, fikihnya banyak, dia melaksanakan amal fikih kada bisa ikhlas sempurna. Maka disitulah firman Allah Ta'ala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak hamba-hamba Allah yang sesat jalan, tapi mereka menganggap bahwa mereka paling bagus. Sulit bagi orang yang merasa bagus untuk memperbagusi, karena dia udah merasa bagus. Yang bisa memperbaiki itu orang yang merasa rusak, tertipu dia karena ma'rifatnya tidak diperhatikan. Oleh sebab itu, 13 tahun junjungan kita dan urang-urang mata kita dan ruh kita dan alam semesta, bahkan wujud kita dan alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam 13 tahun menyampaikan perintah Allah kepada dirinya dan kepada alam semesta masalah sifat 20 atau keimanan di Makkahul Mukarramah.
Adapun yang lain daripada ilmu yaitu fikih dan lainnya hanya 10 tahun di waktu beliau di Madinah, menunjukkan bahwa sangat pentingnya ilmu ma'rifat. Ayat-ayat yang menunjukkan ilmu ma'rifat sangat banyak dari ayat-ayat yang lain-lain daripada hukum Allah. Kalau kita membaca tafsir secara teliti, walaupun memakai waktu yang panjang, niscaya hasilnya begitu. Demikian menyinggung masalah susunan datu kita Kalampaya. Kalau kita perhatikan Sabilal Muhtadin itu masalah urusan dagang dan lainnya sedikit aja, ada beberapa lambar. Tapi masalah ibadah itu yang paling banyak isinya, menunjukkan bahwa beliau itu menyatakan kepada dirinya, anak cucu dan lain-lain daripada kaum muslimin, pentinglah ibadah. Halal dan haram penting diketahui untuk ditinggalkan yang haram dan subhat dan dikerjakan yang halal. Pembicaraan air aja berapa lembar kertas di sana, masalah air aja, supaya kita jangan sampai mengerjakan ibadah seperti istinja dan seperti membersihkan najis, wudu, mandi wajib, itu bujur-bujur sahih menurut hukum Allah, dengan adanya sudah jelas dan terang dan terperinci masalah air mutlak itu. Wali Songo, bagaimana perjuangan beliau? 7-9 dari Wali Songo cucunya Rasulullah SAW. Sunan Syarif Hidayatullah Syarban, Maulana Malik Ibrahim Tuban, Maulana Ishaq, Maulana Hasanuddin Bantan, Maulana Ahmad Rahmatullah Ampel, dan lain-lainnya. 8 itu cucunya Rasulullah SAW. Lahmuhu wa damuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, darah dagingnya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Apabila cucu-cucu Rasulullah mengetahui bahwa dirinya adalah darah daging Rasulullah, niscaya ianya itu memperhatikan kebersihan dirinya. Kebersihan luar maklum, yaitu jangan menyalahi syariat Rasulullah. Kebersihan di dalam, jangan